Shalom. Ya, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di tempat yang baru ini. Ya, di tempat yang 2 kali lipat lebih besar daripada tempat kita yang lama. Saya percaya kalau Tuhan kasih berkat buat hidup kita, kepercayaan, kita tidak akan pernah menyanyiakan kepercayaan itu. Katakan amin. Dan ini menjadi bagian kita. Ayo mata kita tujukan kepada Tuhan. Biar tadi saya berdoa, biar Tuhan itu menjadi tuan rumah di sini. Beberapa waktu yang lalu saya berdoa secara khusus untuk tempat ini. Jauh sebelum tempat ini kita pakai. Tiba-tiba ada sebuah kalimat di dalam hati saya. The house of miracle. Rumah mujizat. Di mana di tempat ini akan terjadi mujizat. Mujizat itu bukan hanya yang sakit sembuh, bukan hanya itu. Tetapi hati kembali berbalik kepada Tuhan. Yang ngalami sesuatu dipulihkan hidupnya. Rumah tangga yang hancur dipulihkan oleh Tuhan. Mengalami kesusahan dihiburkan oleh Tuhan. Sehingga tempat ini menjadi tempat mujizat. Setiap orang berjumpa dengan Allah. Dan saya percaya perjumpaan Anda dengan Allah itu yang mengubah hidup kita. Katakan amin. Nah untuk itu saudara, apa yang harus dibangun? 3 hal yang dibangun. Saya berdoa minta Tuhan apa yang dibangun. Yang pertama yang dibangun adalah namanya hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan harus dibangun di tempat ini. Nanti saya akan jelaskan sepanjang hari ini. Ya bisa ditampilkan menunya ya. Saya ngomong soal hadirat Tuhan yang mengubahkan. Lalu yang kedua adalah kasih. Kasih. Gereja kita ini harus dibangun dengan kasih. Katakan amin. Dengan kasih. Ya dengan kasih yang tulus dari hidup kita. Hari apa kemarin? Tanggal 7 kemarin. Ya puji Tuhan kita telah berangkat semua 1.000 orang. Kurang lebih ya. Jemaat ini luar biasa. Saya cuma targetkan 1.000 paket buah. Ternyata yang terkumpul 2.000 lebih ya. Beri tepuk tangan dong. Sampai akhirnya saya bilang ini gak bisa 2.000 ini separuh. Jadi nanti batch 1 tanggal 7, batch 2 tanggal 11. Kita masuk ke rumah sakit. Bawa per bed kita datang di per tempat tidur kita datang. Cuma bilang begini, lekas sembuh ya Tuhan memberkati. Kasih buahnya. Cuman itu. Dan kalau kita lakukan dengan spirit kasih. Dengan roh yang mengasihi. Memberkati kota Balikpapan. Saya percaya kasih itu yang akan melanda. Katakan amin. Karena kita ini pergi di dalam urapan Tuhan. Dan banyak kesaksian masuk ke saya. Salah satunya ada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ketika terima itu nangis sampai mewek. Sampai tanya, dari mana ini? Oh kita dari MSP. Apa itu MSP? MSP 10. Oh bukan, itu SMP itu kan. MSP itu Mawar Syauran Peduli. Kami dari sebuah yayasan yang ingin memberkati. Oh iya terima kasih, nangis. Saya tanya kenapa kok nangis? Ini kesaksian dari salah satu anggota kita. Gak ada yang dia gak menyangka kalau ternyata ada yang memperhatikan. Nah ini yang saya bilang. Saya percaya pasti ada orang-orang yang mengalami penghiburan. Mereka merasa sendirian. Aku sakit gak ada yang jenguk. Aku gak ada yang pernah tiba-tiba GMS masuk. Dan berikan buah. Hanya buah itu small thing ya. Harga 25.000. Tapi kalau dengan kasih itu jadi kekuatan yang luar biasa. Katakan amin. Jadi itu yang kita lakukan. Lalu yang ketiga yang kita lakukan adalah kekudusan. Itu yang kita harus bangun. Nanti 3 pokok ini yang nanti akan saya korbankan nanti di minggu-minggu ke depan. Tapi hari ini saya mau ngomong soal hadirat Tuhan dulu. Hadirat Tuhan itu sesuatu yang perlu kita rindukan. Hadirat Allah itu ada 3 hal. Ya 3 jenis. Yang pertama kehadiran Tuhan. Ya hadirat Tuhan itu kehadiran Tuhan. Itu ada 3 hal. Yang pertama adalah dia disebut Yehovah Shammah. Yehovah Shammah itu artinya Tuhan Maha hadir. Tuhan Maha hadir. Di sini Tuhan hadir. Di rumah Anda Tuhan hadir enggak? Hadir. Di mall ini mall apa ini? BC ini Tuhan hadir enggak? Hadir. Maaf ya, di kamar mandi Anda Tuhan hadir enggak? Hadir. Itu namanya Tuhan Maha hadir. Dia hadir di mana-mana tapi enggak terjadi apa-apa. Enggak terjadi biasa aja. Lalu yang kedua, kehadiran disebut gini, sebuah ibadah. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di antara mereka. Tuhan hadir, betul gak saudara? Di ibadah ini saya percaya Tuhan hadir. Tapi yang saya mau bicarakan hari ini adalah kehadiran
ketiga yang bukan sekedar hadir, tapi yang dikatakan itu sebagai sebuah lawatan. Sebuah lawatan Tuhan. Nah, ini yang harus kita rindukan. Bukan sekedar Yehova Syama. Ya, dia hadir, kita tahu dia hadir di mana-mana. Ya, tapi nggak terjadi apa-apa atau ibadah biasa. No. Tapi yang ketiga itu adalah sebuah lawatan. Yuk kita baca Alkitab kita ya, sama-sama ya. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang kelima ayat 13. 2 Tawarikh pasal 5 ayat 13. Oke, saya akan bacakan saudara ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya. Untuk apa? Menyanyikan puji-pujian dan apa? Syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan. Dengan ucapan, sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi apa? Awan. Ayat 14. Sehingga imam-imam itu apa saudara? Tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saudara, ada satu benda pada zaman itu yang tidak ada di dalam bait suci, yaitu kursi. Ya, kursi ini cuma gereja modern aja ada kursi. Dulu nggak ada. Jadi kalau mereka itu mengadakan ibadah, lalu Alkitab bilang mereka tidak tahan berdiri, berarti mereka berlutut, bersujud, tiarap mungkin. Mereka mulai mengadakan sebuah ibadah yang tiba-tiba dikatakan awan kemuliaan itu memenuhi rumahnya. Awan kemuliaan bicara soal hadirat Allah yang memenuhi rumah itu. Sampai mereka tidak bisa tahan berdiri. Kehadiran Tuhan secara spesial. Secara khusus. Sehingga kehadiran itu yang melawat kita semua. Bukan sekedar ibadah biasa. Tapi ibadah yang dilawat oleh Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Nah, titik ini yang kita rindukan. Sampai mereka mengadakan ibadah. Sampai mereka tidak tahan berdiri karena awan kemuliaan itu. Dan melawat hidup mereka. Tuhan hadir dan kehadirannya itu begitu nyata. Nah, apa yang kita lakukan? Ayo kita coba. Kita preteli ya. Apa itu preteli? Bahasa Itali itu preteli. Ayat 13. Nah, dikatakan ini. Lalu para peniup nafiri, para penyanyi itu serentak memperdengarkan apa? Paduan suaranya. Jadi mereka ini serentak. Kata serentak itu saya coba lihat. Ternyata bahasa aslinya serentak itu adalah simfoni. Sebuah keselarasan di sebuah nada. Atau dikatakan sebuah kesepakatan. Nah, ini penting. Saudara, ketika mereka itu menyanyi. Itu mereka berada di sebuah kesepakatan. Dan kesepakatannya itu apa? Kita tahu. Waktu mereka nyanyi kesepakatannya itu mereka kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang menonjol. Kata serentak itu simfoni. Itu berarti selaras. Selaras bersama-sama. Tidak ada yang kepingin menonjolkan diri. Nggak ada yang kepingin lebih top dari yang lain. Nggak ada. Mereka datang dengan sebuah kerendahan hati yang sama. Dalam posisi struktur mungkin beda. Ada WL, ada gembala, ada jemaat. Struktur. Tetapi secara hati kita harus sepakat. Berarti kita punya keselarasan bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Katakan amin. Dan ini yang harus tahu. Makanya itu saudara di dalam Yeremia. Yeremia bukan Yeremia. Di dalam Mazmur 115. Coba lihat. Mazmur 115 ayat 1. Ya, Mazmur 115 ayat 1. Lihat ini. Bukan kepada kami ya Tuhan. Bukan kepada kami. Tetapi kepada siapa? Belum. Sama-sama ya. Bukan kepada kami ya Tuhan. Bukan kepada kami. Tetapi kepada namamu-lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Jadi, saudara, waktu Anda datang,
kata kesepakatan serentak memperdengarkan lagunya. Berarti kita sepakat bahwa segala pujian, segala nyanyian kita hanya bagi Tuhan. Halo, amin. Gak ada yang menonjol. Pemain musik gak ada yang menonjolkan diri. Gak ada yang over acting atau overdosis. Over pokoknya sampai gak ada. Semua hatinya sama. Memang musik bisa diaransemen karena itu. Tapi hatinya sama, sepakat. Arti serentak memperdengarkan nyanyian itu begitu. Tidak ada yang menonjol, gak ada yang berusaha menarik orang kepada dirinya. Gak ada, semua diarahkan kepada Kristus. Halo, amin. Nah, inilah semangat hadirat Tuhan. Makanya saya tulis begini. Dari nyanyian kepada kemuliaan. Karena waktu kita nyanyi. Mulia. Falos ya, apa itu? Gimana Pak? Mulia. Batak atas semesta. Kita tuh semua tahu bahwa semua. We give you glory. Kami berikan kemuliaan. Nah, sepakat itu serentak memperdengarkan itu artinya begitu. Kita tuh secara simponi bukan hanya suara kita tapi hati kita juga simponi. Katakan amin. Halo, amin. Nah, dari situlah maka apa yang perlu disepakati lagi? Nah, ini yang perlu kita sepakati lagi. Yang pertama adalah kesepakatan jemaat ya mencari Tuhan, berarti kerinduan yang sama untuk hadirat Tuhan. Kita itu memiliki kerinduan yang sama. Kesepakatan mencari Tuhan dalam pujian akan membuka langit. Di mana ini adalah kerinduan kita. Kerinduan kita kepada Tuhan bersama-sama. Di mana kita ini masuk ke hadirat Tuhan itu dengan sengaja. Kesepakatannya pertama adalah ketika Anda mau membuka langit hadirat Tuhan itu. Kesepakatannya adalah mari kita cari Tuhan dengan sengaja. Saudara, kata Alkitab ini, masuklah. Baik, kita buka dulu ya. Mazmur 100 coba. Mazmur 100 coba. Mazmur 100. Mazmur 100. Ayat yang keempat. Ayo kita baca ya. 2, 3. Masuklah melalui apa? Pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah apa? Namanya. Berarti saudara, kita ini dikatakan masuklah. Kesepakatan untuk kita bersama-sama. Masuklah, kata masuklah. Partikel lah itu adalah sebuah perintah. Makanlah, tidurlah, itu perintah. Kalau tidurkah itu lain, itu pertanyaan. Tapi kalau lah itu perintah, berarti dengan sengaja. Anda masuk di hadirat Tuhan itu dengan sengaja. Berarti kesepakatan kita ini ketika tiap kali Anda beribadah, ayo siapkan diri kita untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Halo, amin. Pergi ke gereja itu bukan otomatis. Oh, jam 8:30 di GMS ada ibadah, ya sudah ibadah. Terus sementara nyanyi saudara nggak terlibat. Garuk-garuk terus ngitung lampu. Wih, gedung Mawar Saron lumayan ya. Nampung berapa ya? Anda dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting. Padahal yang lainnya mulia. Kita ini sibuk dengan wah, dingin ya AC-nya ya. Ribut dengan gitu-gitu. Iya tak? Ribut dengan hal yang nggak perlu. Itu namanya Anda tidak sepakat untuk mencari Tuhan. Ayo kita dengan sengaja menyiapkan hati kita. Amin saudara. Kita sesengaja masuk di hadirat Tuhan. Kita sengaja rindu dengan Tuhan. Kita sengaja. Kalau kita mau masak itu ya. Anda itu harus menjam start. Tahu masak apa itu? Kompor listrik itu harus di jam start. Baru apinya nyala. Ya, Anda gak mungkin mau masak tiba-tiba Anda berdiri di depan apa itu kompor itu berkata, Tuhan nyalakan apimu. Sampai besok gak akan nyala itu. Anda harus dengan sengaja. Kata masuklah itu artinya dengan sengaja Anda masuk. Halo, amin. Mempersiapkan dirimu dengan sengaja. Makanya jangan kaget ya. Di ibadah kayak begini tuh kayak ada hujan lokal. Tahu hujan lokal? Satu orang begitu nyanyi mulia
berkuasa atas semesta. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ya, nyanyi sungguh. Tapi 4-5 baris di sebelahnya nggak serius. Mulia. Ini makan apa ya setelah kebaktian nih? Ini kok ada restoran enak itu ya. Mulia. Yang lainnya sungguh-sungguh. Kenapa satu orang dilawat, satu orang tidak? Bedanya di mana? Kata masuklah tadi. Yang satu masuk, yang satu nggak mau masuk. Masuk itu butuh keputusan. Katakan keputusan. Keputusan saya dengan sengaja. Nah, kesepakatan itu yang harus kita sepakati. Kata serempak atau serentak. Memperdengarkan pujian itu mereka dengan sengaja mempersiapkan diri mereka masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Lalu berikutnya apa? Ya, artinya dengan sengaja mereka masuk dalam hadirat Tuhan. Lalu, nah ini hati-hati dengan daya imajinasi kita. Bahaya. Saya sering kali ngomong yang lalu waktu di Gunung Malang saya pernah sampaikan ini. Hati-hati kita ini punya daya imajinasi. Dan iblis itu suka mengganggu daya imajinasi Anda untuk Anda gak bisa memuji Tuhan. Dulu saya pemimpin pujian. Dulu waktu sebelum menjadi pendeta. Ya, saya memulai pelayan saya dengan puji-pujian. Saya lagi jatuh cinta sama istri saya. Ya, masih proposal. Ya, kita ini sama-sama maunya. Saya mau menikah, istri saya mau muntah. Lihat saya waktu itu. Enggak. Jadi kayak, ya saya akhirnya, waktu itu saya mimpin pujian kan. Ini cinta saya masih belum diterima. Ya, kita nyanyi gitu. Oh, saya sudah siap nyanyi. Tiba-tiba dia datangnya terlambat. Bersama cowok lain. Saya langsung, waduh kedahuluan. Langsung pikiran saya kacau. Saya lupa lagu kedua lagunya apa. Nah, iblis tuh suka ganggu pikiran kita dengan itu. Sehingga kita tuh gak konsentrasi memuji Tuhan. Masih ingat kami bawa cucian? Itu. Suka begitu, makanya hati-hati waktu Anda memuji Tuhan, waktu Anda serentak menyanyikan pujian buat Tuhan itu, nyanyianmu itu bisa berubah menjadi kemuliaan Tuhan. Itu tergantung daripada kesepakatan Anda. Halo amin. Hati-hati dengan apa? Daya imajinasi kita, hati-hati. Nah itu yang perlu kita perhatikan, oke? Lalu apa? Fokus membuat kita itu mengubah nyanyian biasa, nyanyian yang digubah oleh manusia. Makanya mereka serentak menyanyikan pujian bagian. Nyanyian itu sebenarnya biasa. Karena itu adalah ciptaan gubahan manusia. Tetapi karena dilakukan dari hati yang rindu. Maka itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ini yang membedakan. Makanya jangan kaget. Nyanyinya lagunya sama. Tapi ada orang yang dijamah Tuhan. Tapi ada orang yang ketika nyanyi lagu yang sama ya merasa biasa. Bedanya adalah dimasuklah melalui pintu gerbang itu. Hatimu kita harus siap. Amin saudara. Kesepakatannya adalah kita mempersiapkan diri masuk di hadirat Tuhan. Lalu yang kedua apa? Yang kedua coba. Yang kedua. Belajar yang kedua apa? Tuhan menyatakan. Apa itu yang kedua coba. Ya, Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam pujian umatnya. Coba ayat 14 kita baca. Ayat 14 kita baca. Tuhan tahu di pasal 14 tadi. Nah ini dia. Sehingga imam-imam itu apa? Tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Oleh karena apa? Awan itu. Sebab apa saudara? Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Makanya itu yang kedua waktu mereka serentak tadi. Menyanyikan pujian bagi Tuhan. Mereka serentak nyanyi bagi Tuhan. Dengan semua persiapan, dengan sengaja mereka masuk di hadirat Tuhan. Dengan sengaja mereka mempersiapkan diri mereka. Dengan sengaja mereka menjaga daya imajinasi mereka. Hati-hati pikiranmu ini menjadi tempat pertempuran rohani. Sehingga kita gak bisa memuji Tuhan dengan baik karena pikiran kita aneh-aneh. Orang itu sepakat menjaga. Maka ketika mereka serentak menyanyikan. Tuhan itu adalah Tuhan yang menanggapi pujianmu. Dia dikatakan dia bertakhta di atas apa? Pujian umatnya. Mazmur 22 ayat 4. Oh tahu gak saudara waktu Anda nyanyi itu. Anda itu sedang mempersiapkan takhta buat Tuhan.
Anda itu sedang mempersiapkan takhta buat Tuhan. Untuk apa? Tuhan itu duduk di takhtanya. Sehingga dikatakan dia itu yang bertakhta di atas pujian umatnya. Oh, siapakah kita? Waktu Anda nyanyi ya. Nyanyi bagi Tuhan. Ini kok siapa ya Pak? Kok Jiki? Ketika Anda nyanyi bagi Tuhan. Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Ini nyanyian biasa. Ini diciptakan oleh teman-teman kita di GMS Live. Biasa, lagu biasa. Tapi waktu Anda nyanyikan tadi itu dengan serentak tadi, memperdengarkan suara itu, tiba-tiba Tuhan itu menanggapi pujianmu. Dia yang bertakhta di atas pujian umatnya. Makanya waktu nyanyi Yesus, tiba-tiba hatimu hancur di situ. Engkau Bapakku, Yesus, aku milikmu Tuhan, ampuni aku. Kemarin aku ini kok jadi miliknya setan ya Tuhan. Hatiku kok penuh dengan kemarahan, hatiku penuh dengan kebencian. Tapi hari ini, waktu Anda masuk dengan sengaja, tiba-tiba Tuhan itu bertakhta. Katakan amin. Nah waktu Tuhan bertakhta, Tuhan itu mengubah hidupmu. Disitulah terjadi mujizat Tuhan. Katakan amin. Tuhan bertanda dan mengubah hidupmu. Tuhan mengubah imanmu yang terpuruk mungkin. Ya, Anda mengalami hal yang sangat mengerikan dalam hidupmu. Anda di titik terendah dalam hidupmu. Tiba-tiba Anda berkata, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Itu lagu gubahan manusia, itu teman saya. Biasa, lagu biasa. Tetapi karena Anda sepakat serentak tadi, maka Tuhan menanggapinya. Tuhan melihat kerinduan hatimu. Tuhan melihat kehausan hatimu. Lalu Tuhan mengubah lagu biasa tadi. Yang kau nyanyikan lagu gubahan atau karangan manusia yang lagu biasa itu. Tiba-tiba itu menjadi alat mujizat dalam hidup Anda. Oh Tuhan mengubah keadaanmu. Tuhan mengubah situasimu. Mungkin persoalannya tetap sama. Persoalan yang kau hadapi tetap sama. Tapi hatimu tuh berubah untuk menghadapinya. Tiba-tiba imanmu bangkit. Dan Anda diberi keberanian untuk menghadapi apapun. Saudara, bukankah itu mujizat dalam hidup Anda? Sama ketika imam-imam itu sepakat memperdengarkan suaranya bagi Tuhan. Mereka mulai menyembah Tuhan. Tuhan hadir. Tuhan melawat mereka. Bukan hanya Tuhan hadir, tapi Tuhan melawat sampai hadirat Allah itu tidak sanggup membuat mereka berdiri. Mereka berlutut menyembah Tuhan. Mereka bersujud menyembah Tuhan. Nah disitulah, di titik itulah Tuhan tuh mengambil alih hidupmu dan hidupku. Dan di titik itulah terjadi perubahan iman atas hidup Anda. Katakan amin. Halo amin. Mau janji dengan saya setelah hari ini, Anda mau sungguh-sungguh nyanyi buat Tuhan? Kita datang bukan biasa-biasa. Kalau saya percaya kalau ini menjadi sebuah nilai dalam hidup Anda. Ayo kita sepakat tiap kali ibadah. Aku mau nyanyi buat Tuhan. Aku rindu ketemu dengan Tuhan. Dan aku mau masuk. Kata masuk tadi itu dengan sengaja. Aku mempersiapkan diri. Aku sudah gak gubris kanan kiri. Aku datang. Aku sibuk dengan hadirat Allah. Dan saya percaya waktu kau nyanyi aja. Kau nyanyi. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Ini lagu anak-anak, tapi saya dijamah Tuhan. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku.
menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Ini lagu saya tiap pagi. Sampai tadi pagi saya nyanyi lagu ini. Ini lagu anak-anak kita ya. Lagunya Eagle Kids. Tapi saya dijamah Tuhan, saya bilang Tuhan, setiap hari aku mau bersamamu. Bukan jarang lagi, tapi tiap kali saya sengaja masuk di hadirat Tuhan. Saya ambil gitar saya sendirian di ruang tamu saya. Saya sekedar nyanyi. Tiba-tiba Tuhan hadir. Nangis terus, bawaannya nangis cengeng. Kok saya jadi suka nangis ya? Bukan karena saya gak mau nangis. Tetapi hatiku ini hancur. Dan disitulah siapa bilang hamba Tuhan, pendeta tidak boleh berubah. Saya belum sempurna, kita semua harus berubah. Halo amin. Setiap kita harus berubah. Pertobatan itu bukan hanya waktu kita terima Yesus. Itu awal dasar daripada pertobatan. Tapi setelah itu Anda membangun hidupmu dengan pertobatan demi pertobatan. Nah hadirat Allah itu yang akan membawamu kepada pertobatan. Katakan amin. Hadirat Allah itu yang membisikkan, Roh Kudus yang membisikkan sesuatu di hatimu. Dan itu yang mengubah hidup Anda. Ini adalah mujizat yang terjadi ketika Anda bangun hadirat Allah dalam hidup Anda. Makanya sekarang apa yang harus kita lakukan? Saudara, ya memulai pujian penyembahan itu bagaimana sih? Ada 3 langkah. Waktu Anda mau memuji menyembah Tuhan itu ada 3 langkah. Yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah bicara tentang siapakah Allah di dalam hidupmu. Siapakah Tuhan dalam hidupku? Tuhan itu penolongku, hanya penolongku atau dia pribadi yang kuingini. Siapakah Allah dalam hidup Anda? Dia pribadi yang sangat penting atau biasa-biasa? Dia menjadi pribadi yang terutama atau bukan? Saudara, itu menentukan sikap hati kita. Makanya tiap kali saya datang kepada Tuhan, saya ambil gitar, saya bilang Tuhan, Engkaulah segalanya buat hidupku. Bahkan Engkau lebih melebihi jabatanku. Gelar pendeta sekalipun. Siapa yang mau gelar pendeta, ambillah gelar pendeta saya. Saya gak terlalu bangga dengan gelar pendeta. Gelar pendeta itu pemberian di dalam gereja untuk supaya struktural pelayanan jauh lebih efektif karena ada pendeta. Itu kepercayaan gereja. Tapi lebih daripada itu adalah hidupku itu jauh lebih penting. Katakan amin. Hidup Anda dan saya itu jauh lebih penting. Tiap kali saya boleh datang itu yang terjadi di hidup saya. Tuhan Kaulah segalanya buat hidupku. Makanya saya kemarin beberapa waktu yang lalu saya bilang saya dengan istri saya pegang tangannya. Nih janji ya sama saya, sama kamu, sama anak-anak ya. Di GMS kita tidak boleh ada skandal ya. Ayo kita jaga kekudusan, kesucian, pelayanan ini. Hati yang tulus sampai kapan? Sampai akhirnya. Saya bilang sama anak-anak saya, ayo anak-anak jaga pelayanan, jaga hati yang tulus melayani Tuhan. Di GMS gak ada skandal. Katakan amin. Saya bilang sama para pendoa yang ada, ayo ya kita janjian ya. Ayo kita saling mendoakan, gak boleh ada skandal di sini. Gak ada. Kita ini melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita persembahkan hati kita untuk Tuhan. Nah menjaganya bagaimana? Menjaganya itu di hadirat Tuhan. Kita tuh siapa sih punya kekuatan menjaga hidup kita tetap kudus? Gak ada. Gak bisa. Hadirat Allah itu yang menolong hidup kita. Amin. Langkah pertobatan di hadirat Tuhan itu lawatan Tuhan buat hidupmu. Waktu Anda menyembah Tuhan tuh melawatmu. Nah itulah perubahan itu yang membuat Anda dikuatkan. Makanya saya selalu bilang buat diri saya, hubungan intimmu dengan Tuhan sudah tidak bisa diganti dengan apapun juga. Termasuk apa? Termasuk sibuknya pelayanan sekalipun. Istri saya tahu, secapek-capeknya mempersiapkan gedung ini, ya saya terima kasih buat tim ya. Tim ini wah luar biasa, timnya GMS ini. Itu sampai nginep atau berapa hari nginep di sini ya, itu menyiapkan semuanya. Itu saya berusaha ngimbangi tapi agak kuat. Tapi capek-capeknya tetap 5:30, 4 pagi saya bangun. Saya bilang buat diri saya, kecapean fisikmu tidak boleh menggantikan hubungan intimmu dengan Tuhan. Karena itulah kekuatan hidup kita.
Saudara pikir kehebatan pelayanan ini karena saya pernah sekolah Alkitab? No, bukan, ada salah. Apakah karena saya pernah sekolah Alkitab karena saya bisa khotbah maka kekuatan pelayanan saya di situ? Salah. Kekuatan pelayanan saya itu di atas lututku ini loh. Ketika semua orang lain gak tahu, ketika aku datang kepada Tuhan menengadahkan tanganku sendirian. Tuhan sertai aku. Tanpa Tuhan aku tidak akan sanggup untuk mengatasi semua kehidupan ini. Saudara, makanya itu hadirat Allah itu perlu dalam hidup Anda. Katakan amin. Ayo yang malas-malas doa, ayo sekarang mulai, Tuhan aku perlu Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan secara pribadi. Karena itulah kekuatan hidup kita. Jangan sampai ada orang yang kehilangan atau mulai malas berdoa bangun hidupnya dengan Tuhan. Makanya jangan kaget Anda tidak kuat menghadapi hidup Anda. Karena apa? Anda jauh dari Tuhan. Tidak ada kekuatan yang bisa menopang hidupmu. Cuman satu ini hadirat Tuhan. Itu pun Anda tinggal. Itu yang membuat kita itu lemah. Itu yang membuat kita tidak berdaya ketika menghadapi sesuatu. Saya percaya ketika hadirat Tuhan itu melingkupi hidup Anda. Tadi saya bilang di titik terendah dalam hidupmu. Anda itu masih bisa berkata, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Anda bisa dengan air matamu di titik terendahku. Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Amin saudara. Di hadirat Tuhan itulah. Tentang siapakah Allah dalam hidup Anda. Dia yang termulia. Dia itu segalanya bagimu. Amin. Lalu langkah yang kedua apa? Memenuhi hatimu dengan kekaguman akan Tuhan. Memenuhi hati kita dengan kekaguman akan Tuhan. Itu yang kekaguman akan Tuhan. Itu yang akan mencungkil semua kekhawatiran, ketakutan. Tiba-tiba hatimu berubah. Mungkin persoalannya belum berakhir, masih sedang berlangsung. Tapi cara Anda menghadapinya itu beda. Hatimu itu lebih kuat untuk menghadapi sesuatu. Itu berubah itu di mana? Di alam roh, sudah nggak kelihatan. Tapi tiba-tiba Anda dikuatkan. Mantap aja. Aku tidak boleh menyerah. Oh, aku tidak boleh menyerah. Kalau aku menyerah, anak-anak aku akan menderita. Enggak, aku gak akan menyerah. Aku percaya Tuhan tolong aku. Tiba-tiba imanmu tuh bangkit. Itu yang membuat mujizat terjadi dalam hidup Anda. Katakan amin. Karena hatimu dipenuhi dengan kebanggaan. Lalu yang ketiga itu apa? Diekspresikan. Nah ini penting. Ekspresi itu adalah sebuah ekspresi jujur. Ekspresi jujur. Ya, kalau saya sedang memuji misalnya Pak Weli itu saya puji itu ya. Tapi saya tidak berekspresi, saya diem aja. Terus saya bilang, Pak Weli, tadi saya sudah memuji. Lu kapan? Diem aja. Enggak kelihatan. Bukan Tuhan itu bukan tidak maha tahu. Tuhan maha tahu. Tapi Tuhan itu lebih menghargai sebuah ekspresi jujur. Makanya Alkitab bilang apa? Ketuklah maka akan dibuka. Mintalah maka akan diberi. Carilah maka kamu akan dapat. Berarti Tuhan itu juga mau tindakan imannya kita. Halo amin. Saya mau tanya ketika Anda punya persoalan kira-kira Tuhan tahu enggak? Tahu, tapi Tuhan apa? Minta. Tuhan bilang ketok. Tuhan bilang apa? Cari. Berarti ada sebuah tindakan ekspresi jujur. Makanya Alkitab mengajar kita juga waktu nyanyi pun. Ayo kita berekspresi jujur. Ada beberapa ekspresi. Ya, satu, mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu adalah bentuk ekspresimu waktu memuji Tuhan. Mengangkat tangan itu tanda apa sih? Pertama, mengangkat tangan itu tanda rindu. Ya, saya kalau dulu papa saya pulang, saya suka tunggu di rumah. Saya lihat dari jauh, wih papa saya datang kerja malam-malam gitu. Oh, saya sedang, saya lari gitu. Saya kangen. Jadi saya angkat tangan saya ini, kepinginnya apa? Digendong, itu kangen. Angkat tangan itu tanda rindu. Saya lari gak begini loh. Gak begini. Saya lari angkat tangan.
Papa saya peluk tanda kangen. Kedua, angkat tangan itu tanda menyerah. Angkat tangan, itu tanda menyerah. Kalau Anda angkat tangan, tembak dor gitu. Tanda menyerah. Anda tahu bahwa hidupmu itu di tangan Tuhan. Amin. Waktu Anda mulai angkat tangan, lagu apa itu ya? Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Aku kangen sama Tuhan. Ku kagum hormat. Aku ngalami ini, aku menyerah kepada Tuhan. Angkat tangan itu tanda menyerah. Yang kedua apa ekspresinya? Tepuk tangan. Tepuk tangan itu mengeluh-elukan. Halo, amin. Mengeluh-elukan, Anda tepuk tangan ketika lihat pertandingan bagus. Wah, Anda tepuk tangan itu tanda Anda sedang memuji sebuah ekspresi. Anda nggak teriak, Anda nggak ngomong, tapi Anda tepuk tangan Anda itu sedang mengekspresikan pujianmu. Betul nggak saudara? Dengan Tuhan itu Anda tepuk tangan bukan kayak nepuk burung dara, bukan. Gitu, bukan. Makanya orang Kristen kadang punya kalau pengkhotbahnya, saya itu pernah negur anak-anak remaja di waktu di Surabaya. Karena mereka itu provokator tepuk tangan. Pendetanya ngomong gini, wah dia agak semangat dikit di pojok itu, tepuk tangan. 1, 2, 3, tepuk tangan. Satu jemaat tepuk tangan semua. Anak muda 3 orang ini ketawa-ketawa gitu. Terus pendetanya ngomong agak kencang dikit, 1, 2, 3 tepuk tangan. Saat jemaat tepuk tangan semua. Gara-gara itu provokator, saya lihat kok tepuk tangan selalu mulai dari situ ya. Terus ketawa-ketawa. Saya naik ke situ. Di atas kan saya naik duduk di sebelahnya. Mereka gini, pegang ini. Kok Yudi, jangan main-main ya. Tepuk tangan itu memuji. Jangan sembarangan. Oke? Bertepuk tangan Anda itu sedang memuji Tuhan. Nah ketiga apa? Melompat. Ya melompat. Ya kalau di rooftop mungkin ini masih belum banyak ya. Nanti kalau sudah banyak jangan lompat gini ya. Jangan sama-sama, takut sampai bawah Anda nanti ya. Saya tuh ngeri loh. Kalau ada loncat gini ya, saya di sebelah itu kayak goyang, ngeri saya. Nanti kalau sama misalnya ini kalau sudah banyak ya, ini kita tempat duduk sudah 1000 orang. Ya kalau loncat sama-sama, saya takut sampai bawah kita. Ya, tempat satu-satu aja, gini aja, gitu ya, gini ya. Ini tanda sukacita, namanya aglalileo. Seperti orang lumpuh yang Tuhan, yang disembuhkan oleh Petrus dan siapa tuh, Maspera, aku nggak punya itu loh. Yang kupunya dalam nama Yesus sekarang berdiri. Mereka itu orang lumpuh, itu berdiri, lalu dia melompat. Tanda apa? Sukacita. Gak apa-apa, itu ekspresi pujian. Wah, mereka mengikuti Paulus, Petrus dan Andreas kalau nggak salah ya. Woi, berteriak-teriak sambil memuji-muji Tuhan. Nah, terus saya mau bilang, yang sebelahnya jangan sibuk menghakimi ya. Jangan sibuk, biayaan ini. Biayaan ya. Itu orang Jawa itu, biayaan ini. Tahu nggak saudara, Mikal satu saat ketika Daud tabut perjanjian pulang ke kota Daud itu sukacita. Daud ketika sukacita itu dia nari-nari di hadapan tabut itu. Nari-nari. Bukan karena show, bukan, tapi karena hatinya penuh dengan sukacita. Mikal istrinya itu melihat dari bawah, kok raja kok model kayak begitu sih. Malu-maluin aja. Kamu itu akhirnya dia menghina Daud. Saudara, yang tersinggung bukan Daud, yang tersinggung itu Tuhan. Sejak hari itu Mikal mandul. Karena apa? Menghina orang yang sedang memuji Tuhan. Udah, saudara jangan menghakimi saudaramu. Makanya perlu diajar supaya tidak sembarangan. Kita biasa aja, tapi hatinya sukacita. Amin. Yang lainnya gak boleh menghakimi. Kalau Anda menghakimi, Anda sedang menyinggung Tuhan. Karena orang ini dengan sungguh-sungguh nyanyi lagu apa tadi? Sukacita tadi apa? Ayo cepat apa? Bermasmurlah bagi Allah. Terus bermasmurlah. Ini kayak gini gak apa-apa. Ini jangan cungkraan teman-teman ya, jangan. Itu kacau nanti, gak boleh. Ya, gitu ya.
Na 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 itu kan. Itu sukacita. Ya, itu ekspresi, nggak apa-apa saudara. Ke gereja nggak boleh. Hidupmu nggak jadi berkat. Karena apa? Mencucu terus. Senyum, shalom, haleluya. Itu hadirat Allah mengubah hidup Anda. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Amin. Amin. Itu langkah pujian. Apa tadi? Tentang siapakah Allah dalam hidupmu. Kedua, atau memenuhi hati kita dengan apa? Kekaguman. Yang ketiga apa? Diekspresikan. Anda mau menyanyi buat Tuhan? Lagu biasa, nyanyi. Lagu nyanyi yang kita hafal itu lagu biasa. Tapi ketika Anda tadi dengan sengaja sepakat masuk di hadirat Tuhan. Saya percaya hadirat Allah akan menanggapinya. Dan mujizat terjadi dalam hidupmu. Amin. Makanya datang dengan kerinduan. Ayo datang dengan kehausan kepada Tuhan. Saya percaya setiap sudut bangku atau ruangan ini akan mengalami hadirat Allah yang bukan sekedar hadir. Tapi dia melawat kita. Dan sungguh-sungguh sampai kita bisa merasakan. Karena saya berdoa tempat ini menjadi tempat mujizat. Dimulai dari jemaat yang tahu memuji Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya, mari kita bangkit berdiri sama-sama.